Gusti Ngurah Rai merupakan sosok perwira kelahiran di Carangsari, Bali, 30 Januari 1917. Ayahnya bernama I Gusti Ngurah Palung dan ibunya bernama I Gusti Ayu Kompiang. I Gusti Ngurah Rai menempuh pendidikan dasar di Hollands Inland School yang merupakan sekolah bagi kaum pribumi zaman kolonial Belanda yang berlokasi di Denpasar. Selanjutnya, ia bersekolah di Mulo yang merupakan sekolah menengah pertama di Malang, Jawa Timur. Ketertarikannya kepada dunia militer membuatnya melanjutkan sekolahnya di Sekolah Kader Militer di Bali pada 1936. Lulus dalam waktu 4 tahun, I Gusti Ngurah Rai dilantik sebagai Letnan II pada tahun 1940. Tak sampai situ saja, ia melanjutkan pendidikan di Corps Opleiding voor Reserve Officieren, sekolah militer buatan Belanda di Magelang. I Gusti Ngurah Rai dikenal dengan aksi heroiknya saat melakukan perang habis-habisan atau yang disebut puputan Margarana. Begeven de leden van de commissie-generaal zich naar het hotel in het bergoord Linggarjati bij Cheribon, waar de besprekingen plaatsvinden. Bermula dari kekecewaan rakyat Bali terhadap perundingan Linggarjati 11 November 1946 yang menguntungkan pihak Belanda. Melalui Linggarjati, Belanda hanya mengakui Sumatera, Jawa, dan Madura sebagai wilayah teritorial Indonesia secara de facto. Rakyat Bali kecewa karena berhak menjadi bagian dari kesatuan RI. Pada Maret 1946, Belanda menurunkan kurang lebih 2.000 pasukan untuk menegakkan berdirinya negara Indonesia Timur. I Gusti Ngurah Rai yang saat itu menjabat sebagai Komandan Resimen Nusa Tenggara digoda oleh Belanda untuk meluluhkan hati kolonel agar membentuk negara Indonesia Timur. I Gusti Ngurah Rai menolak dan lebih memilih Indonesia sebagai tanah airnya. Pada tanggal 20 November 1946, I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya Ciung Wanara melakukan perjalanan ke Gunung Agung, ujung timur Pulau Bali. Namun, di tengah perjalanan, pasukan ini dicegat oleh serdadu Belanda di Desa Marga, tepatnya di Tabanan, Bali. Pertarungan sengit pun tak dapat terelakkan, sehingga daerah Marga yang saat itu dikelilingi ladang jagung yang tenang berubah menjadi pertempuran yang mendebarkan bagi warga sekitar. Pasukan Ciung Wanara yang saat itu masih belum siap persenjataannya memilih untuk berfokus pada pertahanannya dan menunggu komando dari I Gusti Ngurah Rai untuk membalas serangan. Begitu tembakan tanda menyerang diletuskan, puluhan pasukan menyeruak dari ladang jagung dan membalas serangan tentara Nika. Dengan senjata rampasan, akhirnya pasukan Ciung Wanara berhasil memukul mundur serdadu Belanda. Untuk mengenang peristiwa puputan Margarana, kini pada bekas pertempuran itu didirikan Tugu Pahlawan Taman Pujaan Bangsa.